Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya di sana ya. Selamat siang Siang, dan Mbak. juga selamat sore mungkin yang sedang mendengarkan dari Korea. Annyeonghaseyo yorobun. Selamat datang di webinar Hanguk Saiyagi 6 ya, Ya, Mas Afri ya. Hari iya ini betul. pada pada hari Selasa 29 Desember 2020. Perkenalkan nama saya Febriani Elvida Trihtarani, biasa dipanggil Febi. Saya adalah staf pengajar di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea UGM dan sekarang sedang izin izin belajar untuk melanjutkan studi di SNU jurusan Sastra Korea Modern. Baru semester 1. Jadinya yang sebelumnya saya meminta maaf karena sebenarnya saya sendiri bukan secara spesifik jurusannya adalah puisi Korea ya. Jadi kayak field-nya bukan di puisi Korea. Jadi Yoon Dong Joo ini adalah salah satu penyair favorit saya yang selalu saya ceritakan kepada semua orang gitu dan saya belum banyak meneliti tentang beliau, tetapi memang secara personal saya suka dengan puisi-puisinya dan di hari ini saya diminta oleh Mas Afri untuk sharing gitu ya, sharing tentang beliau, Yoon Dong Joo dan juga puisi-puisi yang beliau tulis seperti itu. Dan hari ini kita akan sharing ya sedikit-sedikit nanti mungkin teman-teman kalau ada Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini yang mungkin penasaran begitu bisa kita sharing bersama seperti itu. Kita langsung aja. Oke, jadi Yoon Dong Joo. Mungkin ini berbeda dengan poster yang di Hanguk Munaksa Iyagi yang di-share oleh Mas Afri ya, tapi ini adalah yang the real versi of Yoon Dong Joo. Jadi adalah ini foto Yoon Dong Joo aslinya. Beliau lahir tahun 1917 dan meninggal pada tahun 1945 dan kita akan melihat sebelum melihat secara detail beberapa puisi yang kebetulan saya juga personally suka, kita akan melihat seperti apa sih beliau itu kayak gitu ya. Jadi di Korea sendiri Yoon Dong Joo adalah salah satu penyair yang merepresentasikan penyair di masa pendudukan Jepang karena memang pada saat beliau lahir dan meninggal itu adalah masih dalam masa pendudukan Jepang karena pendudukan Jepang itu secara resmi dimulai pada tahun 1910 dan berakhir pada tahun 1945. Dan Yoon Dong Joo ini bentar. Oh ya, jadi dia sudah menulis puisi sejak tahun 1934, semenjak dia masih berusia 17 tahun dan menerbitkan puisi pertamanya tahun 1936 seperti itu. Dan dalam puisi-puisinya biasanya banyak yang melihat bahwa dia itu menunjukkan tekad kuat gitu ya untuk selalu menerima dan menjalani kehidupan sulit begitu karena memang dia sebagai seseorang atau penyair yang terlahir pada masa kalau dalam bahasa Koreanya itu Amheki ya, jadi kayak dark period of pendudukan Jepang seperti itu. Dan kita akan melihat biografi singkat gitu ya dari Yoon Dong Joo sendiri. Ini saya ambil dari beberapa Jaryo itu apa sih, kayak beberapa buku seperti itu ya. Jadi Yoon Dong Joo sendiri memang beliau tidak lahir di Koreanya, maksudnya dalam artian di semenanjung Korea, tetapi beliau lahir di Myeongdongcheon atau salah satu daerah di Gando Utara yang sekarang menjadi bagian dari Cina. Ketika masih penjajahan Jepang itu masih menjadi bagian dari Manchuria atau dalam bahasa Korea itu Manju ya. Jadi pada tahun 1917 lebih tepatnya 30 Desember. Jadi besok itu adalah perayaan ulang tahun Yoon Dong Joo ya. Jadi 30 Desember itu lahir di Myeongdongcheon. Nah, kemudian pada tahun 1929 dia bersama dengan sepupunya atau Song Mong-gyu, yaitu Song Mong-gyu kita bisa lihat nanti di poster atau di beberapa gambar gitu ya yang paling terkenal sepupu yang paling dekat dengan Yoon Dong Joo sendiri. Bersama dengan sepupu ini dia menerbitkan majalah yang berjudul Semyeongdong gitu. Dan nanti ketika kita akan share juga beberapa mungkin cerita di filmnya juga sedikit ya, karena memang ada film tentang Dong Joo juga dan di sini ada juga cerita tentang ketika mereka berdua ini menerbitkan majalah itu. Jadi 1929 berarti masih umur berapa tuh? 12 tahun ya. Jadi masih sangat muda, mereka sudah bisa kayak mau untuk menerbitkan satu majalah kayak gitu. Dan pada tahun 1938 sampai 1941 Yoon Dong Joo dan Song Mong Gyu itu masuk ke Yonhee College atau sekarang sudah berubah menjadi Yonsei University. Dan itu
kalau tidak salah beliau mengambil jurusan liberal liberal arts ya. Jadi sebelum ke Jepang, beliau sempat, apa namanya, dia sempat belajar dulu di Yonsei College kayak gitu selama 3 tahun. Dan sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Jepang pada tahun 1942. Di Jepang dia mengambil jurusan sastra Inggris di Rikkyo University. Kalau di filmnya sendiri sebenarnya dia mau mendaftar di Doshisha University tapi tidak tidak masuk, kemudian pada akhirnya dia harus kayak mengambil jurusan lain yaitu di Tokyo, Rikkyo itu di Tokyo kalau tidak salah, karena Doshisha itu ada di Osaka ya kalau nggak salah. Jadi terus pada akhirnya hanya 1 semester di Rikkyo, kemudian pindah ke Osaka yaitu di Doshisha University. Tetapi tidak lama kemudian dia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun karena dianggap aktif terlibat dalam gerakan kemerdekaan Korea, dan dia ditangkap juga bersama sepupunya Song Mong-gyu, dan pada akhirnya berarti 1943 ditangkap 2 tahun penjara, dan pada akhirnya 1945, pada tahun 1945 tanggal 16 Februari, 2 bulan lagi ya, jadi beliau itu meninggal, dan itu hampir tepat setengah tahun ya, lebih dikit ya 1 hari sebelum Korea merdeka. Jadi, itu sangat disayangkan karena memang beliau, banyak menulis tentang kayak bagaimana, apa namanya, harapan-harapan tentang kayak Korea untuk bisa merdeka, tetapi ternyata tidak bisa merasakan apa namanya, kemerdekaan Korea gitu, karena sudah terlanjur, apa namanya, harus ya sudah sakit ya, kemudian meninggal. Dan pada tahun 1948, 31 puisi yang dia tulis itu diterbitkan dalam satu antologi yang kita kenal sebagai, Langit, Angin, Bintang, dan Puisi, atau dalam bahasa Korea, Haneulgwa, Baramgwa, Byeolgwa, Si, kayak gitu. Dan ini pada akhirnya ditambah lagi 85 puisi lainnya itu oleh, adik perempuannya, dan dia adalah salah satu, penyair Korea yang tidak menerbitkan buku puisi pada saat hidup gitu. Jadi kayak apa namanya, setelah meninggal ya. Jadi antologi puisinya diterbitkan pada saat dia setelah meninggal, seperti itu. Nah, jadi karena kita sekarang bercerita tentang puisi di zaman kemerdekaan ya, maksudnya puisi di zaman apa namanya, penjajahan Korea, itu kenapa sih sebenarnya karya-karya Yoon Dong-ju itu dianggap sebagai puisi perlawanan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri secara aktif belum pernah banyak membaca tentang, apa namanya, penelitian tentang ini gitu ya, karena memang banyak sekali dia Yoon Dong-ju sendiri adalah salah satu penyair yang sangat banyak diteliti gitu ya, setelah kemudian habis itu Kim So-eul, jadi ada 2 yang paling terkenal, Yoon Dong-ju, kemudian Kim So-eul, kemudian ada lagi gitu. Dan jadi banyak sekali penelitian-penelitian tentang Yoon Dong-ju, tapi salah satunya adalah puisi-puisinya dianggap sebagai puisi resistance atau puisi perlawanan kayak gitu. Dan apa saja sih alasan yang membuat puisinya Yoon Dong-ju ini menjadi puisi perlawanan? Itu adalah salah satunya tuh karena di dalam puisi-puisinya itu kita bisa kayak merasakan kegundahan ya atau kegalauan gitu. Jadi maksudnya sangat terasa gitu kalau si Yoon Dong-ju ini sangat galau, dan sangat sedih gitu ya, dalam artian karena terlahir sebagai penyair yang hidup di masa penjajahan Jepang. Jadi kayak banyak sekali nanti kita bisa melihat sedikit gitu, apa namanya, dari contoh-contoh puisinya kayak gitu. Jadi benar-benar sedih, dan ketika kita membaca tuh kayak rasanya tuh, apa ya, kayak 뭉클하다, kayak kalau misalkan bahasa Koreanya itu tuh kayak hatinya tuh bener-bener kayak yang, gitu. Jadi bener-bener kerasa banget sangat, deep emotion-nya kayak gitu. Kemudian yang kedua ini, dia tuh, banyak sekali kalau yang tadi kan puisi ya, sebenarnya Yoon Dong-ju juga menuliskan beberapa prosa yang kemudian terus ditaruh di dalam, apa namanya, buku antologinya gitu ya, jadi kayak beberapa versi gitu, dan prosanya sendiri itu banyak sekali mengekspresikan kekhawatiran gitu ya, akan kayak keberlanjutan budaya Korea pada saat itu. Karena memang masih ada di dalam penjajahan, kemudian bagaimana sih mereka akan bisa, apa namanya, menjaga gitu ya, kelestarian budaya dan juga kayak masyarakatnya, kayak gitu. Dan kemudian yang paling jelas di sini adalah salah satu bentuk resistensinya adalah puisi-puisinya ini masih ditulis dalam bahasa Korea. Padahal waktu itu sangat jelas, di-ban ya, jadi bahasa Korea tidak boleh, maksudnya dalam artian tidak boleh menulis sastra atau menulis apapun dalam bahasa Korea kayak gitu, jadi sangat ditekan kayak gitu, dan, Yoon Dong-ju ini masih menuliskan itu dalam bahasa Korea gitu. Karena memang ada beberapa mungkin penyair atau penulis yang mereka terus pada akhirnya kayak, apa sih, dekat dengan Jepang kayak gitu, dan mereka memilih untuk tidak menulis dengan bahasa Korea misalkan kayak gitu. Jadi tapi Yoon Dong-ju tetap, teguh dalam apa namanya, bahasa Korea, dan menuliskan puisinya dalam bahasa Korea kayak gitu. Sehingga banyak sekali, penelitian atau misalkan banyak sekali, eee, kayak apa sih, pyongga gitu ya, jadi kayak, kritik atau
penilaian gitu ya, bahwa Yoon Dong-joon ini adalah penyair yang merepresentasikan perlawanan gitu terhadap penjajahan Jepang pada saat itu gitu ya dalam sejarah sastra Korea seperti itu. Nah, di sini karena kita berbicara tentang puisi, jadi kita mungkin akan sharing beberapa puisi yang paling terkenal gitu ya dalam antologi Yoon Dong-ju karena memang banyak sekali gitu. Saya punya yang satu ini sih, tapi kayak banyak versi di sini pun sudah kayak banyak sekali gitu, nggak bisa saya satu-satu menjelaskan ya. Jadi salah satunya adalah beberapa contoh representasinya. Yang pertama adalah sosi atau prolog atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi mukadimah. Kemudian Biol Henenbaum, Malam Menghitung Bintang, kemudian Shipke Shiojinshi atau puisi yang mudah digubah atau puisi yang mudah ditulis. Dan yang terakhir ini adalah Jahwasang, potret diri. Cuman yang paling terakhir ini tidak saya tulis di sini, cuman ini adalah salah satu kayak mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu sekalian di sini akan kayak kepo gitu ya untuk mengetahui tentang Yoon Dong-ju mungkin bisa membaca yang ini juga karena ini adalah salah satu puisi yang mengandung kegundahan hati seorang Yoon Dong-ju gitu dan ini sangat terasa sekali kayak gitu. Dan ini satu-satu mungkin dan di sini yang pertama adalah sosi atau mukadimah ya, prolog. Dan ini terjemahannya saya ambil dari buku pengantar kesusastraan Korea yang kebetulan saya juga menjadi satu tim untuk menuliskan itu. Jadi biar nggak nulis sendiri terjemahannya. Teman-teman di sini mungkin ada yang tidak bisa bahasa Korea atau ada yang masih belajar seperti itu. Jadi bisa melihat bagian terjemahannya atau yang sudah belajar teman-teman bahasa Korea bisa melihat yang di Koreanya. Jadi ini adalah sosi, ini adalah puisi yang kayak menjadi pembuka dari antologi puisinya Yoon Dong-ju gitu ya. Jadi dan biasanya paling terkenal dan apalagi yang paling terakhir di sini baris terakhirnya ini sangat sangat hits gitu kalau misalkan di Korea seperti itu dan terjemahannya seperti ini ya. Aku menatap langit hingga tiba hari kematian gitu ya. Berharap tidak ada rasa berdosa yang tersisa. Semilir angin yang menyisir dedaunan kurasakan sebagai derita. Gitu. Dengan hati yang melakukan bintang, akan kucintai segala yang nanti akan binasa dan aku pun akan melangkah di jalan yang telah ditentukan untukku. Malam ini sekali lagi bintang berpapasan dengan angin gitu. Dan ini mungkin hanya membaca ini saja mungkin bisa sudah terbawa emosi mungkin di sini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman gitu ya. Jadi hanya satu halaman ya, satu bait dan satu baris gitu dan tidak terlalu panjang tetapi sangat syarat dengan rasa derita mungkin ya. Jadi rasa yang dia rasakan gitu sebagai seorang penyair yang ada di masa penjajahan Jepang. Jadi kalau misalkan kita melihat beberapa analisis atau beberapa kayak penilaian dari puisi ini mungkin kita bisa melihat di sini ya. Jadi puisi ini tuh ditulis pada tahun 1941 gitu ya. Pada lebih tepatnya di bulan November dan itu kebetulan sebelum dia pergi ke Jepang gitu. Jadi pada saat itu masih di Yonhee mungkin ya, Yonhee College kayak gitu. Atau sudah lulus mungkin dan ini adalah salah satu puisi yang sangat penting untuk bisa memahami kayak kisah hidup dari Yoon Dong-ju gitu ya dan juga pandangannya terhadap sastra kayak gitu. Dan ini banyak sekali dibaca sebagai self introspection atau kayak introspeksi diri karena tadi kita bisa melihat di sini berharap tak ada rasa berdosa ya. Jadi kayak Hanjo Bukuro Myokiro kayak gitu. Jadi kayak mungkin dia merasa sangat berdosa gitu sebelum ini. Tetapi kayak dia berusaha untuk menghilangkan rasa berdosa atau menghilangkan rasa bersalah itu. Jadi kayak dia seperti bansong gitu ya, kayak introspeksi diri gitu. Dan juga ada resolusi untuk mengikuti apa yang ditakdirkan dalam hidupnya. Dan ini ditakdirkan dalam hidupnya sendiri bisa dilihat di akan kucintai segala yang nanti akan binasa, aku pun akan melangkah di jalan yang telah ditentukan untukku. Jadi ini juga sangat terkenal gitu ya. Kirigo naante juojin kiri korogaya kita gitu. Jadi apa yang sudah ditakdirkan untukku, aku akan melangkah gitu. Jadi dia tidak akan lagi merasa malu dan dia akan berusaha untuk kayak menerima apa yang telah ditakdirkan untuknya. Dan di sini sebenarnya Yoon Dong-ju sendiri adalah seorang Kristen yang taat dan saya melihat banyak sekali kayak nilai-nilai Kristiani gitu dalam puisinya juga dan banyak sekali juga yang meneliti di aspek-aspek Kristiani dan aspek-aspek agama dalam puisi Yoon Dong-ju itu. Jadi adalah salah satu puisinya yang berjudul Shipjaga atau Cross gitu ya. Ada juga yang tentang Yesus juga kalau nggak salah, tapi tidak terlalu banyak. Cuman ketika kita melihat di sini kayak takdir yang diberikan untuknya itu kayak berarti dia sudah rela gitu ya, ikhlas untuk menerima jalan itu gitu dan saya merasakan sangat
agamis kalau saya boleh bilang. Ini personal sih ya. Jadi, apa namanya, bisa dibaca dengan yang lain, cuman saya merasa seperti itu. Dan penderitaan ini sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi kalau misalkan Yoon Dong Ju ini menggambarkan penderitaan ini dari ini tadi yang semilir angin yang menyisir dedaunan, "입새에 있는 바람에도 나를 괴로워했다 gitu ya, na는 괴로워했다, kurasakan sebagai derita. Bahkan semilir angin gitu ya, yang menyisir dedaunan. Bayangkan kalau misalnya kita sedang duduk kayak misalkan di luar atau di dalam, terus kita mendengarkan, apa namanya, dedaunan yang bergemerisik gitu ya, gara-gara angin, dan itu menurut Yoon Dong Ju sudah menjadi sebagai suatu derita gitu. Berarti kayak sekecil itu pun kayak berarti, apa namanya, dia merasakan penderitaan dari hal yang sangat kecil itu. Tetapi, meskipun dia merasakan penderitaan ini, dia kayak menekadkan untuk itu tadi ya, apa namanya, mencintai segala yang nanti akan binasa, mencintai mungkin, apa namanya, jalan yang telah ditakdirkan untuknya, kayak gitu. Dan di sini, banyak juga yang menganalisis bahwa apa namanya, puisi ini ditulis pada saat sebelum Perang Pasifik pecah gitu ya. Jadi pada saat itu kan berarti hampir mulai Perang Dunia Kedua ya, 41 itu kalau nggak salah. Dan itu banyak sekali mungkin orang Korea yang terbunuh gitu ya, dalam artian yang direkrut oleh Jepang juga mungkin ya. Mungkin nanti Pak Afri dan itu bisa apa namanya, banyak apa namanya, sharing tentang ini gitu. Dan dengan hati yang melakukan bintang akan kucintai segala yang nanti akan binasa ini bisa juga merepresentasikan orang-orang Korea yang pada saat itu, apa namanya, terbawa dan kayak terdampak akan perang gitu. Jadi bagaimana, apa namanya, dia bisa, ya dalam artian mencintai itu gitu. Dan ini bisa kita bisa merasakan kayak penderitaan, kayak bagaimana sih rasanya dark age gitu ya pada saat itu gitu, di mana etnis Korea banyak yang terbunuh, kemudian apa namanya, banyak yang terdampak dari perang seperti itu. Dan sehingga puisi ini adalah apa namanya, bisa dikatakan mengandung spirit perlawanan gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak terlalu eksplisit ya, dalam artian nanti kalau misalkan teman-teman menemukan satu penyair yang bernama Iuksa, atau sebenarnya tidak terlalu banyak sih puisi perlawanan di Korea itu, karena memang waktu itu, di-ban ya, kayak tidak terlalu bisa terbuka gitu dalam apa namanya, menuliskan sastra kayak gitu. Dan salah satu yang benar-benar sangat, terbuka itu salah satunya namanya adalah Lee Yuksa gitu, dan itu dibandingkan dengan puisinya Yoon Dong Ju, maksudnya puisi Yoon Dong Ju dibandingkan dengan puisinya Yuksa itu sangat tidak terlalu eksplisit kayak gitu. Oke, kita yang kedua, ini adalah Malam Menghitung Bintang. Ini sebenarnya panjang banget puisinya. Ini sampai sini aja ini kayak masih ada beberapa bait lagi gitu, dan saya hanya bisa mengambil sedikit aja gitu ya, yang paling penting kayak gitu. Dan ini juga ditulis pada tahun 1941, berarti sebelum ke Jepang ya, jadi masih di Korea kayak gitu. Dan ini sempat diterbitkan juga di salah satu majalah kayak gitu. Nah ini karena panjang, jadi mungkin langsung bahasa Indonesianya aja ya. Ini saya terjemahkan sendiri sih, jadi mohon maaf kalau memang ada yang agak aneh gitu, karena kan puisi agak susah ya, jadi kayak menerjemahkan puisi itu harus benar-benar memilih kata gitu. Dan ini, apa namanya, apa ya, overall seperti ini penerjemahannya. Jadi langit saat musim berganti dipenuhi oleh musim gugur gitu ya. Tanpa kekhawatiran sedikit pun aku menghitung bintang-bintang di musim gugur kayak gitu. Jadi di sini yang paling penting adalah bintang-bintang di sini. Jadi kayak byol atau bintang dalam bahasa Indonesia. Bintang-bintang yang kuhitung satu persatu dalam hati sudah tidak dapat kuhitung lagi karena pagi terlalu cepat tiba, karena malam yang masih tersisa, dan karena masa mudaku belum terhabiskan kayak gitu. Satu bintang untuk kenangan, satu bintang untuk cinta, satu bintang untuk sepi, satu bintang untuk penantian, satu bintang untuk ibu seperti itu. Jadi di sini beliau kayak memanggil nama ibunya gitu, dari Omoni seperti itu. Dan nanti di bawahnya kayak dia seperti berbicara tentang Omoninya gitu. Jadi Omoni, kamu ada jauh di sana, tetapi apa namanya, kayak kamu begitu dekat tapi kamu jauh gitu. Terus dia mulai kayak memanggil nama-nama teman-temannya di kayak sekolahnya dulu, kemudian nama-nama kayak apa namanya, kayak apa sih, hewan-hewan kayak gitu, dia dituliskan di situ di bawahnya kayak gitu. Jadi kayak satu kerinduan kalau kita bisa melihat dari puisi ini tuh. Nah, jadi puisi ini puisi yang panjang, dan salah satunya adalah dianggap sebagai puisi liris atau lyrical poet ya, poem gitu ya, yang paling baik di Korea kayak gitu. Karena itu sebenarnya kalau kita membaca, dia mengandung emosi yang sangat syarat gitu ya, sangat banyak, yang sangat memuncah gitu, karena seakan-akan seseorang itu sedang berbicara dengan ibunya kayak gitu. Dan kalau misalkan biasanya
kalau kita berbicara dengan ibu gitu kok, itu kan kayak seakan-akan dari misalkan di rantau, terus habis itu rindu dengan kayak kampung halaman seperti itu dan ini, mengandung emosi seperti itu. Jadi kita bisa membacanya sebagai sebuah kerinduan atau penantian kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita membaca satu puisi penuh, jadi menghitung bintang ini bisa dibaca sebagai suatu kerinduan akan kenangan masa lalu. Karena tadi kan dia, menyebutkan nama-nama teman-temannya, kemudian nama-nama kayak hal-hal yang dia temukan di masa lalu gitu, di Bukando, bahkan ditulis juga di sini Omoninen Bukandoi Ismita. Jadi kayak yang Omoni ada di, kampung halamanku, namanya kan Gando ya, Gando Utara, seperti itu. Dan juga dia kayak melihat prospek di masa depan. Jadi seperti apa sih nanti ketika, masa ini sudah terlewati gitu, nanti di bagian akhir, saya tidak menuliskan di sini, nanti mungkin teman-teman bisa mencari ya. Jadi ada satu harapan dari Yoon Dong Ju sendiri di dalam puisi ini, kayak gitu. Jadi selain kerinduan gitu ya, jadi, bisa dilihat kalau dia tuh masih merasa sedih gitu ya akan keadaan yang gelap pada masa itu, karena memang masih 41 jadi masih, amheuki ya, dark period of, Japanese colonization dan kayak sangat sulit untuk memiliki hidup yang normal kayak gitu. Apalagi kalau misalkan itu berarti dia masih berada di Yonhi ya, di Yonhi College di Seoul ya waktu itu. Dan kemudian dia juga dianggap sebagai, bintang itu dianggap sebagai kayak, simbol kedamaian gitu yang dia harapkan gitu. Jadi kayak selain kerinduan kayak simbol kedamaian dia rindukan, setelah penjajahan ini berakhir kayak gitu. Jadi ini, Bjornhenenbam atau Malam Menghitung Bintang. Jadi ini sengaja nih background-nya bintang-bintang, jadi biar biar pas ya. Kemudian yang terakhir ini adalah salah satu puisi favorit saya, Shipgeisha Jinshi. Ini yang paling menurut saya yang paling memuncah emosi ya. Jadi kayak yang karena tahu di balik puisi ini tuh sebenarnya memang kerasa banget gitu kayak, bahwa Yoon Dong Ju tuh sebenarnya kayak sangat menderita dan sangat kayak malu gitu akan apa yang dia rasakan seperti itu. Dan di sini, eee, bisa dilihat di terjemahannya ya. Jadi hujan malam hari berbisik di luar jendela kamar seluas tatami di negeri yang asing. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa puisi ini itu ditulis bukan di Korea ya. Jadi 1942 ketika dia sudah berada di, Rikyo. Jadi sudah ada di Rikyo dan kita udah tahu di sini tatami di Jepang ya. Jadi, di bait kedua dia menuliskan, "Aku tahu akan takdir yang menyedihkan seorang penyair, tetapi boleh kan aku menulis satu baris puisi lagi?" Gitu. "Aku menerima uang sekolahku dari rumah dalam amplop dengan wangi keringat dan cinta. Aku menyelipkan buku catatan kuliahku di bawah lengan dan pergi ke kelas profesor yang sudah tua. Kupikir-pikir aku telah kehilangan satu dua dari semua teman-teman kecilku. Apa yang aku harapkan? Dan mengapa hanya aku sendiri yang tenggelam sampai dasar? Hidup itu memang sulit, tetapi sangat memalukan bahwa puisi itu dengan sangat mudah tertulis. Ruang tatamiku di negeri yang asing, hujan malam yang berbisik di luar jendela, ku menyalakan lampu untuk menghilangkan sedikit kegelapan, dan aku menunggu pagi hari di akhir hidupku akan datang seperti era yang baru. Kuulurkan tangan kepadaku, menawarkan sendiri genggaman tangan untuk menghilangkan air mata dan menghiburku." Jadi di sini bisa kita lihat rasa, bukuraum, rasa malu ketika dia tuh hanya bisa menulis puisi gitu, dan mungkin tidak bisa melakukan sesuatu yang lain kayak gitu. Tetapi di sini ada juga harapan gitu. Aku menyalakan lampu untuk menghilangkan sedikit kegelapan dan ini bisa dilihat sebagai kayak period waktu itu ya. Jadi menyimbolkan period pada saat masa penjajahan Jepang itu. Dan aku menunggu pagi hari di akhir hidupku kayak gitu. Yang datang akan yang akan datang seperti era yang baru. Jadi kayak the new era, kayak harapan dari Yoon Dong Ju sendiri akan era yang baru kayak gitu. Dan ini ditulis pada akhir semester pertamanya di Rikkyo University sebelum dia turun ke Osaka pindah ke Osaka ke Doshisha University. Dan ini tadi kita sudah melihat kayak rentetan ceritanya gitu ya, bersekolah di Jepang, kemudian kayak dia mendapatkan uang untuk sekolah ya dari keluarganya, kemudian pergi ke kelas dan lain sebagainya, bagaimana tentang menulis puisi dan kehidupan di masa depan. Saya harapannya di masa depan kayak gitu. Sorry. Jadi di sini puisi ini juga mengekspresikan sisi marginal. Maksudnya dalam artian dia sebagai seorang yang terjajah dalam puisi ini dari apa? Dari tatami. Jadi kamar seluas tatami di negeri yang asing. Nah, ini sudah jelas-jelas bahwa dia merasa bahwa dia bukan satu satu orang yang dari Jepang gitu. Maksudnya dalam artian dia bukan di center gitu ya. Jadi di marginal gitu sebagai seorang yang terjajah kayak gitu.
dan ia bertekad untuk berusaha yang terbaik dalam hidupnya dengan dengan bersekolah gitu ya di Jepang, tetapi merasa sangat malu gitu karena dia hanya bisa mendengarkan kelas profesor yang tua, kemudian bisa menulis puisi aja kayak gitu. Dan bagian akhir harapannya akan era yang baru itu dia berharap untuk bisa menggantikan era kegelapan yaitu penjajahan pada masa itu kayak gitu. Dan yang bikin sedih adalah puisi ini merupakan puisi yang terakhir ditulis oleh Hyun Dong-ju sebelum dia pada akhirnya ditangkap pada bulan Juli 1943 karena dituduh terlibat dalam gerakan kemerdekaan Korea seperti itu. Dan pada akhirnya dia ditangkap 2 tahun ya. Kemudian kalau kayak pada banyak bertanya mengapa dia meninggal kayak gitu karena kalau menurut kesaksiannya Song Mong-ju karena ceritanya kan si Hyun Dong-ju ini meninggal duluan ketika di penjara, kemudian pada tahun 1945 bulan Februari, terus akhirnya telegram datang kan ke rumahnya gitu dan diminta untuk mengambil jasadnya seperti itu dan akhirnya bapaknya Song Mong-ju pergi ke sana dan itu kalau misalkan terlambat sudah tidak bisa diambil gitu. Jadi kalau misalkan jasadnya tidak diambil mungkin bisa dijadikan kayak eksperimen buat penelitian seperti itu dan pada akhirnya diambil dan ketika itu sebelum mengambil jasadnya mereka pergi dulu bertemu dengan Song Mong-ju dan di situ Song Mong-ju bilang kalau mereka disuntik dengan cairan yang tidak tahu gitu. Jadi tidak tahu apa di dalam isinya gitu dan banyak yang menganggap bahwa itu adalah kayak bagian dari air asin gitu ya, air laut untuk eksperimen menggantikan plasma darah gitu. Jadi kayak bisa nggak sih ini air ini tuh bisa menggantikan plasma darah. Jadi untuk tentara seperti itu kan. Jadi eksperimen. Dan pada akhirnya terus meninggal setelah disuntikan itu dan Song Mong-ju akhirnya juga meninggal 6 bulan kemudian kalau nggak salah. Terus akhirnya diambil seperti itu. Jadi puisi ini sangat kalau tidak salah juga disebutkan di dalam filmnya. Ini yang bagian terakhir di mana dianggap sebagai kayak perlawanan gitu. Jadi saya tidak menemukan kayak record yang benar-benar kayak kenapa sih sebenarnya si Yoon Dong Ju tuh ditangkap karena memang kan semuanya recordnya di Jepang ya. Jadi kayak yang bahkan yang me-reveal bahwa mereka itu ditangkap dan habis itu meninggal seperti itu tuh orang Jepang gitu. Jadi mereka tuh berusaha untuk saya lupa namanya tapi pada tahun 1980 tuh ada yang membuka record dari penjara Fukuoka itu. Jadi kayak yang pada akhirnya terus ter-reveal lah kenapa mereka meninggal seperti itu dan saya berusaha untuk mencari kenapa sih sebenarnya dia tuh ditangkap gitu. Maksudnya dalam artian kalau kita lihat di filmnya gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya film itu sebagai kayak dokumenter juga nggak sih saya melihat ya mereka membuat itu dari kayak record seperti itu dan kalau misalkan saya melihat itu Yoon Dong Ju sendiri tidak secara aktif terlibat dalam gerakan penjajahan gitu, maksudnya kemerdekaan gitu, tapi dia kayak hanya menulis puisi saja gitu. Tetapi ternyata di dalam puisi-puisinya itu kayak Jepang tuh baper gitu membaca puisi-puisinya dia gitu dan mungkin kalau misalkan teman-teman di sini membaca sekilas gitu bisa kerasa sih sebenarnya dari tadi yang era yang baru, kemudian kayak tadi yang yang di Björnhenenbaum juga ada kayak harapan-harapan untuk intinya masa depan Korea yang dilepas dari penjajahan gitu dan mungkin disitulah Jepang kan merasa bahwa puisi ini tuh melawan gitu ya. Jadi kayak dan pada di filmnya juga dia disebutkan tidak mengikuti pelatihan wamil gitu ya karena biasanya mereka mengambil orang Korea untuk bisa dikirim menjadi tentara kan tetapi dia terus menolak dan pada akhirnya terus dipantau terus seperti itu. Dan ini mungkin itu adalah salah satu dari beberapa banyak puisi yang dianggap sebagai puisi perlawanan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa foto record dari Yoon Dong Ju. Jadi ini adalah Yoon Dong Ju. Jadi mungkin agak mirip ya sama Kang Hanel di film. Kalau ini Jang Byung Uk, jadi Profesor Jong Byung Uk. Jadi Profesor Jong Byung Uk ini adalah yang berjasa dalam mengumpulkan puisi-puisi Yoon Dong Ju dan menerbitkannya. Jadi ceritanya sebelum Yoon Dong Ju itu pergi ke Jepang, dia kayak awalnya mau menerbitkan puisi-puisinya gitu. Jadi dia punya 3 kopi dari kumpulan puisinya, tetapi terus pada saat itu profesornya atau siapanya gitu bilang kalau misalkan ini terlalu berbahaya untuk menerbitkan puisi-puisimu gitu sekarang gitu. Jadi disimpan dulu aja gitu. Pada akhirnya tuh sebelum dia ke Jepang, dia menyerahkannya ke si Jong Byung Uk ini dan sampai disembunyikan di
di apa tuh, lantai rumah gitu loh. Jadi kayak di lantai rumahnya disembunyikan karena kan mungkin kadang, Jepang kan suka kayak, investigate dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak takut ditangkap dan lain sebagainya tuh sampai disembunyikan di, apa namanya, lantai gitu, di bawah kayu gitu. Jadi saya pernah melihat dokumentarinya juga dan itu cerita bagaimana mereka berdua ini kayak terakhir bertemu terus kayak mengasih, apa namanya, kopi dari itu, apa namanya, puisi-puisinya dan pada akhirnya dia setelah Hyun Dong Ju meninggal terus pada tahun 1948 itu dia adalah salah satu yang berjasa untuk menerbitkan puisinya itu dan juga si penyair Jung Ji Young ya jadi namanya adalah Jung Ji Young penyair namanya Jung Ji Young itu adalah salah satu penyair favoritnya Hyun Dong Ju dan beliau pernah bertemu dengan Jung Ji Young sendiri sebelum meninggal sebelum ke Jepang dan beliau juga yang salah satu yang berjasa dalam menerbitkan puisinya dan di sini ada beberapa foto ini Yoon Dong Ju, kemudian ini Song Mong Gyu, dan ini saya nggak tahu mungkin teman-temannya ya. Ini Moon Ik Hwan kalau nggak salah. Jadi kayak salah satu apa namanya gerakan apa sih yang bergerak di gerakan kemerdekaan ke Korea juga. Dan di sini ini yang paling sedih kalau nggak salah ini adalah kalau saya pernah baca bukan baca sih saya lihat di Bangulguan atau Museum Yoon Dong Ju ini adalah foto terakhir yang diambil di piknik terakhirnya dengan teman-temannya. Jadi kayak sebelum pada akhirnya ditangkap, terus ini adalah foto terakhir yang tersisa dari Yoon Dong Ju kayak gitu. Kalau saya di Jepang. Nah ini kayak yang bikin sedih sih karena kayak yang apa ya maksudnya terus pada akhirnya dia ditangkap dan tidak bisa kembali ke rumahnya juga kan, tidak bisa kembali ke maksudnya untuk apa namanya memiliki hidup yang normal seperti itu. Gitu mungkin ya dan ini adalah versi pertama dari bukunya. Jadi Hanalgwa Baramgwa Pyeolgwashi dan ini juga kayak versi 19 berapa gitu banyak sekali versinya. Ini yang paling terkenal biasanya ini dan pada tahun 2018 itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman yang kepo yang ingin membaca bisa membeli bukunya gitu ya. Karena saya belum melihat ada e-book dan lain sebagainya belum dijual versi e-booknya jadi bisa dicari di toko buku terdekat. Ada prosanya juga jadi bisa dibaca. Seperti itu mungkin. Oh ya ini harus di-share juga karena kemarin Mas Afri menaruh ini ya poster ini di poster. Jadi ini adalah karena saking Yoon Dong Ju itu saking terkenalnya di Korea. Jadi kayak dia adalah salah satu penyair yang sangat mendapatkan banyak cinta gitu, yang sangat dicintai gitu Ya. oleh apa namanya masyarakat Korea sampai banyak kayak theater, kemudian banyak konser, banyak literary prize dan lain sebagainya awards kayak gitu dan ini salah satunya adalah film yang menceritakan tentang Dongju dan ini bagus karena kayak menceritakan juga dari sisi Song Mong Gyu juga ya jadi kayak ada Yoon Dong Ju dan Song Mong Gyu dan teman-teman di sini bisa nonton dan mungkin agak sedikit bosan awalnya tapi kalau misalnya ketika sudah mendengarkan cerita sharing dari saya juga mungkin bisa lebih pas ini ya gitu jadi kayak banyak sekali apa namanya record dari apa namanya di film ini yang menceritakan sejarah dari si Yoon Dong Ju ini. Begitu mungkin dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, jadi bisa saling sharing aja nanti gitu Mas Afri. Ya, terima kasih Mbak Kamsahamnida. Feby. Terima kasih sharing yang luar biasanya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Indonesia mungkin mirip-mirip Khairil Anwar. Ya. Nasib-nasibnya itu berumur pendek, tetapi namanya sangat-sangat dikenal seperti itu. Ya, Oke, kita langsung saja ya diskusi dengan teman-teman yang ikut di webinar ini karena partisipannya hanya 18, mungkin kita bisa diskusi lebih panjang. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan langsung. Ya. Silakan mungkin. Saya juga pertama kali tahu film itu tuh dari Mbak Feby 2 tahun lalu. Di tengah-tengah, di sela-sela rapat kita malah barter film ya. Galau kita ya. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Mahbudin ya. Bagaimana ini saya Ayo baca aja langsung ya teman-teman. silakan. Oh ya, Maaf Bubdin atau Mogu ya. Halo Mogu. Oke. Ini bertanya apa pengaruh Yoon Dong Ju terhadap kesusastraan Korea dan dampak terhadap perkiblatan stilistika atau semiotika Korea gitu ya. Dan sekiranya mengapa Ibu benar-benar mengagumi Yoon Dong Ju dibandingkan sastrawan yang lain? Nah, itu. Personal reason. Pengaruh Yoon Dong Ju terhadap kesusastraan Korea. Ini sebenarnya agak sulit untuk dijawab ya dalam artian
kalau saya bisa kayak misalkan dalam Hanguk Monaksa gitu ya, maksudnya kayak buku dalam buku pengantar kayak sejarah Korea atau sejarah kesusastraan Korea itu, dia tuh sebenarnya nggak terlalu banyak di apa ya, di on kayak di refer maksudnya dalam artian secara detail gitu, karena memang kayak tidak terlalu banyak kayak karyanya yang ditinggalkan kan, maksudnya hanya satu buku seperti itu. Tetapi kalau saya bisa melihat tuh, eee apa ya, dia kan sebagai seorang maksudnya yang, umurnya tidak terlalu panjang ya, maksudnya dalam artian cuma 27 tahun, tetapi di dalam puisi-puisinya itu kita bisa melihat kayak, apa ya, saya bisa melihat youth youth apa, energi gitu dalam sebenarnya dalam puisi-puisinya gitu. Jadi mungkin kayak itu tadi sebagai perlawanan yang tidak terlalu eksplisit juga, tetapi apa namanya, kayak sangat deep gitu ya, sangat, apa namanya, dalam gitu di dalam masyarakat Korea sendiri. Cuman kalau misalkan untuk perkiblatan semiotika dan kayak, stilistikanya ini saya belum pernah apa namanya, melihat atau kayak benar-benar mencari tahu gitu ya, nanti mungkin saya akan bisa melihat lagi dan mungkin kita bisa diskusi, pribadi gitu ya. Tapi kalau misalkan yang mengapa saya benar-benar mengagumi puisinya Yoon Dong Ju itu karena dalam bahasa puisinya itu sangat mudah untuk dibaca gitu. Kalau misalkan kita tahu puisi Indonesia pun susah ya kadang kalau misalnya kita Ya. mau membaca, apalagi puisi Korea yang kita maksudnya dalam artian kita belajar juga sebagai seorang orang asing gitu. Dan tetapi ternyata puisinya Yoon Dong Ju ini sangat mudah untuk dibaca gitu. Maksudnya dalam artian kalau misalkan yang lain tuh kayak yang banyak pakai kata-kata Baca, ya. Hanja dan lain sebagainya, tetapi Yoon Dong Ju itu dengan mungkin dulu pakainya Hanja ya, cuman dalam artian ketika sudah diganti menjadi Hangul tuh kita bisa mengikuti gitu, kayak ritmenya dan, oh dia tuh mau menuliskan ini, jadi lebih gampang sebagai seorang foreigner itu untuk membaca ini dan ternyata memang ketika kita membaca itu kayak emosinya tuh langsung diubek-ubek gitu loh, jadi dalam artian bener-bener deep banget ternyata emosi dalam puisi-puisinya Yoon Dong Ju itu. Jadi kayak yang saya tahu kenapa dia menjadi kayak sarang Banden Shin gitu ya, kenapa dia sangat dicintai di Korea itu ya karena mungkin emosi yang di dalam puisi itu sangat kayak yang apa sih meluap gitu. Jadi sangat kamsusongin gonggah kayak yang benar-benar sangat itulah apa namanya mengharukan gitu ya kalau misalnya saya boleh bilang gitu mau gue. Jadi sampai sekarang terus pada akhirnya saya suka banget karena memang banyak yang bisa di quote, sebanyak yang bisa kayak kita oh iya ya gitu kayak kita membaca ini tuh kita banyak gunggam gitu kayak banyak relate banget gitu. Terutama kayak misalkan yang tadi yang naante 주어진 길을 걸어가야겠다 gitu kayak kita harus kayak menjalani takdir yang kita yang diberikan kepada kita. Itu kan kayak relate juga kan, maksudnya dalam artian kita misalkan ketika sedang sulit atau apa, itu kayak bisa menjadi bisa menjadi semangat kayak gitu. Dan ketika di Bjørnhenbam tadi, kerinduan tentang kayak kampung halaman, dan itu juga relate gitu sebagai seorang yang merantau dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat relatable banget gitu. Apakah termasuk Sun Soo Jui juga, Mbak? Apa? Kalau dilihat Sun Soo Jui. Sun Tzu, Anin kok katanya. Kayak saya boleh kayaknya kalau Sun Tzu Hak itu kalau misalnya kita melihat seperti misalkan Kim Chun Soo atau Jong Ji Young itu Sun Tzu nggak ya? Saya lupa. Tapi intinya kalau misalkan ini dia ada nilai-nilai ketika saya membaca ini tuh buku Ropta. Terus habis itu kayak yang apa namanya ke 새로운 시대 kayak yang masa yang baru. Jadi dalam artian dia kayak sedikit menyelip kayak ini nih gitu. Aku mau melawan. Ya, ya. Saya nggak bisa melihat itu sebagai Sun Tzu satu ya. Sun Tzu Hak gitu. Jadi tetapi nilai aspek alam dan lain sebagainya itu sangat banyak dipakai gitu. Cuma kayak sebagai simbolik aja gitu kalau saya boleh melihat gitu. Jadi tidak Sun Tzu banget Pure gitu. Sun Tzu. Kayak Sun Kim Tzu Chun Soo itu ya. Oh, Oke. kalau Kim Chun Soo kan benar-benar misalkan kayak quote, Ya, Badawan cool. Nabi, kayak gitu ya. Jadi benar-benar alam dan ya udah gitu. Puisi itu sebagai estetik aja gitu. Tapi kalau Yoon Dong Ju ini kayak dia melimpahkan kayak apa namanya perasaannya seperti itu. Oke, good. Oke Nah, dari Bu Ros. lanjut Bu Ros. Bu Ros Bu ada Ros, 2 pertanyaan nih. iya. Nah, saya bacakan deh ya. Boleh boleh. Nilai-nilai Kristen seperti apa yang tersurat dalam karya Yoon Dong Ju? Lalu saya juga tertarik dengan apakah karya sustra Yoon Dong Ju berpengaruh pada gerakan anti Jepang sehingga dia jadi incaran Jepang. Lalu satu lagi, sejak kapan Yoon Dong Ju mengenal Kristen?
Oh ya, terima kasih Ibu Ros atas pertanyaannya. Saya jawab dari bawah dulu ya. Sejak kapan Yonongjo mengenal Kristen? Sejak lahir Ibu katanya. Jadi memang keluarganya adalah keluarga Kristen. Jadi yang pertama kali mengenal Kristen itu adalah kakeknya. Jadi kakek dari ayah ya. Jadi pada akhirnya terus turun menurun gitu. Jadi dia sangat aktif gitu. Gyoe Opa lah ya kalau misalnya saya boleh bilang Yonongjo ini. Jadi beliau juga dikatakan aktif dalam dalam kayak apa sih namanya kegiatan-kegiatan di gerejanya dan lain sebagainya gitu, dan kayak kalau nggak salah kayak suka dia juga pinter nyanyi dan lain sebagainya kayak gitu katanya. Jadi memang sudah dari awal mereka adalah keluarga Kristen seperti itu. Kemudian nilai-nilai Kristen yang tersurat itu sebenarnya kalau di yang tadi itu yang tadi saya bilang yang bagian sosi itu kayak dalam artian itu kayak sebagai nilai yang universal nggak sih, misalkan yang ditakdirkan oleh kita untuk kita kayak gitu kan sebagai nilai-nilai yang universal. Tapi saya melihat itu kayak benar-benar bisa mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang taat dalam beragama gitu. Dan kalau misalkan kita lihat dari puisi-puisi yang lain tadi seperti yang saya bilang judulnya adalah Sip Jaga atau Cross atau salib gitu ya berarti ya dalam bahasa Indonesia, itu benar-benar tersurat banget gitu. Dan ada juga saya lupa bentar kayak isu apa ya tadi itu saya bilang, jadi kayak tentang bagaimana dia menuliskan yang domba-domba itu loh, Afri. Jadi dia juga menuliskan di dalam puisi-puisinya itu. Cuman saya belum benar-benar detail deep lagi sih Bu Ros. Jadi nanti mungkin yang saya tahu cuman itu tadi, yang Sip Jaga sama yang Yesu itu tadi gitu. Jadi kayak ada satu puisi yang benar-benar memang tentang tentang salib seperti itu. Kemudian berpengaruh pada gerakan anti Jepang. Nah, ini makanya Bu, jadi kayak kalau misalkan yang saya masih mencari-cari gitu karena saya cuma melihat dari filmnya aja gitu. Ketika di filmnya itu memang kalau di filmnya itu enggak tahu ya ini bener apa enggaknya ya. Maksudnya dalam artian yang si Hyungsa atau detektifnya itu membacakan puisinya gitu. Dan itu adalah yang Tsuke Shojinshi itu tadi. Jadi kayak yang berarti kan ada kayak nilai-nilai yang mereka pikir bahwa itu adalah kayak sesuatu yang melawan gitu. Cuman saya tidak tahu apakah ada kayak puisi-puisi yang jelas, oh ini nih yang melawan Jepang kayak gitu. Itu belum pernah saya temukan dari penelitian-penelitian yang saya baca gitu. Karena biasanya mereka hanya oh ya cuma ini aja kayak gitu. Cuma yang tadi yang Tsuke Shojinshi. Seperti itu. Wah, ini kayaknya tidak terlalu banyak menjawab ya, Bu Ros ya. Mungkin nanti jadi itu Kungdung Yongu, Mbak, jadi dengan Bu Ros ya. bisa Jadi Bu Ros. Iya, satu boleh. sisi kesusastraannya, satu sisi sejarahnya gitu. Boleh. Saya juga Gimana Bu Ros? saya mau banget sebenarnya meneliti Yonongju, cuman karena memang belum sempat ya. Dan kan Iya. boleh Bu Ros. Insya Allah nih Mbak Feby kita udah aja saya tertarik karena saya dari sejarah ya. Saya ingin melihat bukti-bukti yang membuat dia ditangkap gitu kan, karena dia menggunakan bahasa Korea ya. Iya, benar-benar pure bahasa Korea. Nah, dia ditangkap apakah karena porsinya yang mana nih yang membuat dia ditangkap gitu? Apakah karena dia tidak ikut militer? Karena waktu sejak 138 itu memang kebijakan militer oleh Jepang kan? Apakah porsinya lebih dekat ke dia pengaruhnya besar di anti gerakan itu? Boleh Ibu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah fix, silahkan beritahu saya. Karena saya tertarik dengan nilai-nilai Kristennya itu. Makasih Mbak Feby. Sama-sama Ibu Ros. Mantap deh. Terima kasih sekali. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Safira Amelia Johan. Saya ingin bertanya, kenapa saat itu beliau ingin melanjutkan kuliah di Jepang? Padahal saat itu kan Korea masih dijajah oleh Jepang. Apakah memang sengaja sebagai bentuk perlawanan atau bagaimana? Oh ya, ini kalau nggak salah saya pernah baca. Jadi ini adalah salah satu bentuk perlawanan juga, dalam artian ketika nanti dia mendapatkan pendidikan di sana, paling nggak dia kayak bisa tahu untuk bagaimana caranya menggerakkan, ya kayak misalnya dalam artian kayak dia bisa melawan Jepang dari cara itu gitu. Jadi bukan karena dia pengen mengikuti Jepang, itu enggak. Tapi terus habis itu Song Mongyu sepupunya juga karena ingin ke Jepang juga kan. Kalau misalkan si Song Mongyu itu udah jelas secara eksplisit dia sangat aktif dalam gerakan ini ya. Jadi bahkan dia dinamakan Yolsa gitu ya. Jadi kayak movement kayak yang bergerak di bidang itu. Cuman kalau misalkan yang Yoon Dong-ju ini kayak dia juga ingin memberikan kontribusi kalau misalkan saya baca. Cuman yang unik adalah dia mengubah namanya menjadi nama Jepang kan, karena itu adalah salah satu syarat untuk
bisa berkuliah di Jepang. Jadi Hiranuma Dojo. Jadi nama Jepangnya dia adalah itu. Jadi dia mengikuti Changsi Gemyong dan itu sangat membuat dia sedih dan depres banget karena harus mengganti namanya dan saya tadi barusan baca ternyata ketika dia ada satu orang di Jepang namanya siapa gitu. Jadi kayak temenan gitu sama si Dongju, dia bilang bahkan ketika mengenalkan namanya itu dia tidak bilang Hiranuma Dojo gitu. Dia bilangnya Yun Dongju gitu. Jadi kayak dalam artian itu hanya sebagai syarat untuk itu. Jadi dia harus mengikuti mau nggak mau, tetapi dalam hatinya sendiri itu dia menolak itu gitu. Jadi dia tidak dengan bangga menyebutkan nama Jepangnya, tetapi terus kayak yang tetap stick dengan nama Koreanya seperti itu. Jadi ini adalah saya bisa melihat ini adalah salah satu perlawanan juga gitu di dari Yun Dongju kayak gitu. Gitu Mbak Safira. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anyang, ini murid Mbak Feby juga nih kayaknya. Halo Feby Gyosunim, saya mau tanya, di Indonesia juga ada penyair yang diburu dan dihilangkan karena puisi-puisinya dianggap subversif. Dengan ini saya menyimpulkan bahwa penyair seperti sebuah ancaman yang harus dihilangkan. Menurut Gyosunim sendiri, mengapa puisi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dalam sebuah gerakan perlawanan? Terima kasih Gyosunim. Oke, terima kasih Anyang. Zonde. Jadi kayak yang puisi ya. Kalau misalkan kita sudah pernah nonton filmnya mungkin ya, jadi kayak yang ada satu scene favorit saya di situ. Jadi Dongju dengan Mongyu itu sedang bertengkar gitu. Jadi Mongyu tuh kayak nggak terlalu, aku nggak mau nih naruh puisi-puisi ini gitu, kayak tidak terlalu penting gitu. Maksudnya kita masukin prosa aja gitu. Ketika mereka membuat satu kayak Wolgan ya, kayak majalah gitu. Kemudian kayak Yun Dongju merasa sangat tersinggung gitu. Maksudnya dalam artian She itu juga puisi itu tidak kurang gitu untuk mengekspresikan pemikiran orang gitu. Maksudnya dalam artian bisa juga kamu kalau misalkan mau memikirkan sesuatu itu bisa diekspresikan dengan puisi dan itu cukup gitu, dan bukan kayak maksudnya dalam artian jangan di underestimate seperti itu gitu, dan itu bisa memperlihatkan bahwa bagaimana si Yun Dongju itu sangat sangat ingin banget ya dalam artian menulis puisi dengan baik. Dan ini kalau misalkan saya setuju sih sama Yun Dongju gitu, kalau misalkan puisi itu bisa sebagai menjadi sesuatu yang berbahaya karena ketika misalkan dia diterbitkan kemudian kayak dibaca banyak orang dan ketika itu kayak mengandung sesuatu yang misalkan bisa meningkatkan gairah untuk melawan gitu ya, dalam artian kayak semangat nasionalisme dan lain sebagainya, itu cukup menurut saya untuk bisa menjadi gerakan perlawanan. Dan itu makanya Jepang sangat mensuppress itu kan, menekan itu, tidak hanya puisi tetapi juga sastra dan kayak majalah-majalah dan lain sebagainya. Makanya mereka kalau nggak salah hanya punya ini ya, korannya pun dari pemerintah Jepang kan kalau nggak salah ya Mas Andre. Jadi nggak ada yang diituin dari kayak sastrawan dan lain sebagainya di Korea kayak gitu. Makanya karena mereka sudah tahu itu menjadi sesuatu yang berbahaya gitu. Karena ketika dia disebarkan dan banyak orang yang merasa seperti itu kayak bisa menjadi satu perlawanan. Dan kalau misalkan saya boleh, ini tiba-tiba saya kepikiran sesuatu dalam Bumi Manusia ya kalau nggak salah ya. Mingke ya, itu juga dia dalam surat kabar ya, dan surat kabar itu kan sesuatu yang tertulis ya, bukan puisi sih. Maksud dalam artian ketika surat kabar itu nanti banyak cerita dan yang kemudian dibaca oleh orang banyak gitu. Karena kan kalau misalnya puisi kan kita bisa baca kan, ada recordnya gitu. Tapi kalau misalkan hanya kayak bukan yang terrecord kan nggak bisa menjadi suatu gerakan perlawanan. Makanya penjajah itu takut nggak sih kalau misalkan sudah banyak yang tercetak dan lain sebagainya. Seperti itu Anyang. Ya, berarti kata-kata itu begitu seperti pedang. Ya, seperti pedang ya, pedang yang hanya 7 cm. Iya. Dari ujung lidah sampai ujung lidah. Tetapi bisa membunuh orang kan? Iya. Makanya mereka sangat menekan kayak gitu. Oke. Gitu. Wah, ada lagi nih dari Mbak Nining. Ya. Bu Feby, saya mau tanya, di beberapa puisi Yun Dongju beliau menyebut Nuna, padahal di saudara perempuannya itu lebih muda. Jadi siapa yang disebut Nuna di sini? Maksudnya dia punya saudara perempuan tapi yang lebih muda ya. Lalu apakah Yun Dongju menulis puisinya sebagai surat ditujukan pada orang tertentu atau hanya untuk sekedar mencurahkan pemikirannya untuk dirinya sendiri? Terima kasih. Terima kasih Nining. Ini saya juga
dari tadi saya bertanya ini Nuna, padahal dia cuma punya adik ya, maksudnya adik perempuan doang kan, jadi kayak di atasnya itu cuman kakak gitu, kakak laki-laki, terus di bawahnya adik dan adik laki-laki, adik perempuan dan adik laki-laki. Nah, saya belum menemukan apa namanya Nuna ini sebenarnya buat siapa sih? Apakah mungkin dia punya seorang kayak Sachon Nuna gitu ya? Mungkin seperti si Mongyu kan Gojong Sachon ya, misalnya Sachon Hyung kan. Nah, mungkin dia mempunyai Sachon Nuna yang dekat tetapi tidak terrekord gitu, kita nggak tahu. Tapi saya belum pernah membaca apa namanya detail tentang ini, Nining, mungkin nanti kita bisa cari lagi ya. Kemudian untuk yang menulis puisi sebagai surat, ini sepertinya tidak. Jadi kayak maksudnya dalam artian untuk mencurahkan pemikirannya aja sih, karena tetapi kalau misalnya Bjørn Hendenbam bisa jadi kayak dia kayak seakan-akan kayak curhat gitu ya ke omoninya kayak gitu ya. Cuman kayak tidak sebagai surat sih sepertinya, hanya untuk kayak mencurahkan pemikirannya aja menurut saya kayak gitu. Kayak gitu, Nining. Oke. Tapi kayak ada apa? Berarti masih terbuka banget ya interpretasinya ya, Mbak ya. Nuna iya, jadi banyak tentang Nuna juga. Tapi saya baru baca ternyata dia cuma punya adik perempuan kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, waktu kita masih lumayan senggang. Masih banyak nih. Senggang juga. Ditunggu diskusi lanjutannya, Ibu. Wah, ini perlu ada sesi kedua soal Dongju ini. Atau mungkin bisa jadi membuka satu tema baru untuk di riset bagi yang masih menulis tugas akhir skripsi di universitas, boleh nih. Iya, bisa loh ini. Makna Nuna dari balik puisi Dongju gitu. Bener banget. Makna Nuna gitu. Atau mungkin Nunanya di situ mewakilkan satu orang atau mungkin punya kisah cinta tersendiri. Kita malah ini ya, malah bikin skenario ya. Iya. Enggak apa-apa lah. Oke. Ada lagi? Mungkin ada apa ya? Masih banyak sih sebenarnya kayak. Tadi menarik sih ada satu kayak paper gitu yang kayak bagaimana Yoon Dong-ju tuh dibaca kayak dianggap di 3 negara dalam Asia Timur gitu ya kan, Jepang, Korea, Cina gitu. Karena sebenarnya dia kan lahir di Manchuria ya, berarti maksudnya sekarang kan Cina gitu. Dan bagaimana orang Cina tuh memandang si Dongju, kemudian orang Korea tuh bagaimana memandang Dongju, dan orang Jepang tuh bagaimana. Itu sangat menarik sih, nanti bisa teman-teman bisa mencari papernya. Itu akan keluar kok. Jadi Yoon Dong-ju gitu misalkan nanti ada keluar kayak perspektif 3 itu. Bagus banget papernya. Ini perlu banyak paper-paper juga atau penelitian ilmiah tentang Dongju di Indonesia-nya juga nih. Iya, banyak. Untuk memperbanyak. Udah banyak belum sih, Mas Afri? Wah, bukan ranah saya, Mbak. Itu di dunia susastra. Susastra ya? Oh, siapa tahu ada teman. Saya belum pernah lihat sih kayak. Sejauh ini karena mungkin saya juga nggak terlalu banyak baca puisi Korea, tetapi ya seperti yang Mbak katakan tadi, puisi-puisi Dongju, terutama yang Bjørn Hendenbam tadi, itu salah satu puisi yang mudah untuk diserap mungkin ya, atau mudah untuk dibaca, apalagi untuk kita yang bukan native Korean gitu. Iya, jadi kayak itu yang bisa memudahkan untuk kita bisa membaca gitu, salah satu puisi. Karena kalau misalkan dibandingkan dengan puisi yang lain tuh, ya. Mario ya. Betul. Sarepta. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Ini soalnya kok sebagian besar nih teman-teman yang udah mendengarkan ini nih udah bosen mendengarkan. Udah bosen. Atau tanggalnya nih ya, tanggalnya terlalu mepet liburan. Oh iya, benar-benar jadi. Tapi justru kita menyediakan di tanggal ini tuh supaya liburannya nggak kemana-mana gitu. Biar belajar ya. Iya, mendukung program pemerintah nih. Benar-benar. Yang menarik juga apa? Jadi judulnya antologi puisi Dongju tuh awalnya bukan Hanulgo tetapi Byongwon. Byongwon, wah, rumah sakit. Jadi awalnya dia mau menuliskan itu sebagai judulnya tuh rumah sakit gitu, karena mungkin kayak ada sih satu puisi yang judulnya juga Byongwon di sini, mungkin kayak bisa kayak bagaimana memperlihatkan penderitaan gitu kan ya, jadi kayak yang benar-benar sangat memperlihatkan
the dark age gitu, kayak apem, kesakitan kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi terus si Profesor Jong Byung-ok tadi yang saya sebutkan itu menyarankan untuk menuliskannya dengan Hanel Gua Baram Gua Byolkoshi kayak gitu katanya. Wow. Menarik sih. Oke. Sepertinya sudah cukup nih diskusinya sudah sangat hangat hari ini. Ya, bisa dibaca. Mungkin kita perlu sesi selanjutnya untuk membahas penyair-penyair berikutnya ya Mbak ya. Boleh. Khususnya di dalam Sosal sejarah. aja gimana sosal? boleh. Karena kesusastraan itu bagian yang tidak akan bisa dipisahkan dalam sejarah. Banget. Tanpa sastra, sejarah itu seperti tidak punya hati. Gitu ya, tidak bisa benar-benar menyerap jiwa zamannya kalau kata Burros ya. Iya, Kalau tanpa sejarah, sastra itu seperti buta. Tanpa cerita di baliknya seperti itu ya Pak ya. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin boleh kita foto bersama dulu. Boleh. Teman-teman dipersilakan untuk buka kameranya bagi yang bisa. Bagi yang masih keramasan atau dasteran tidak mau membuka, it's okay, tidak apa. Oke, silakan. Anyang. Halo Anyang. Izin nggak videoan ya? Lagi di luar. Oh, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Ada Jojo juga. Biasanya kalau di rumah tuh males jilbaban gitu. Oh, jilbaban. Pakai mukena. Pakai mukena. Ada Syasha, ada Trichan, teman saya SMP SMA. Chan, mana Chan? Ada Syaza, halo Syaza. Airul ya? Airul bukan, bener ya? Airul, Nining, Jojo, Anyang, ada Mogu, ada Pungki. Kalau Mas Mogu nggak dasteran kan ya di rumah? Mas Mogu? Mas Mogu lagi di luar apa? Lagi di luar. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya copy dulu. Sekali lagi. Kayak apa nih, kayak bebas deh. Kayak khas Korea ya, ini lagi ya. Ini lagi ya, gimana dong? Atau gini? Ini aja deh. 1, 2, 3. Oke. Yeay. Regita 2000 berapa? 2020 ya? Iya. Oh ya, halo. Saya belum pernah melihat. Belum ketemu ibunya udah berangkat lagi. Ternyata. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Feby, terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, kalau begitu saya selesaikan ya, kita selesaikan. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube dan IG kita. Dan jangan lupa masih ada Hansayagi selanjutnya, mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Ya, saya selesaikan ya. Terima kasih Mbak Feby. Stay safe, stay healthy ya. Ya, mohon maaf kalau banyak kurangnya. Semoga jadi insights. Annyeong.